Oh, iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Izin Bapak Ibu, Pak Kabid, Pak Dadan, Pak Didi ya. Kemudian Pak Yudi ya. Oh maaf, saya salah dengar tadi. Bu Wardah ya, sama Bu Umi dan kawan-kawan dari. Oh, oh iya, pas sekali. Bu Bu Ajeng, 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 Ajil Mak, Azil Mak. Oh ya, Azil Mak. Ya maaf Bu ya. Pak Agus dan rekan-rekan dari Dinas Pangan dan Pertanian, pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan akhir kajian raca bahan makanan dan pola pangan ketersediaan Kota Cimahi tahun 2023. Nah, perkenalkan, nama saya Wilaga Azman Haris, tapi Bapak dan Ibu bisa memanggil dengan nama depan ya, Wilaga. Kami sebagaimana tadi sudah diperkenalkan dari CVMWA, kami adalah Pusat Pelatihan dan Pengembangan Ketahanan Pangan. Aslinya kami datang full tim, tapi mohon maaf karena berbagi tugas juga, karena di tengah-tengah penyusunan RADPG Bu sih sekarang, dengan Provinsi Jabar Bu Mary, sehingga mudah-mudahan tidak mengurangi substansi dari laporan ini ya yang akan kita diskusikan. Baik, untuk memulai diskusi, menghantarkan diskusi, kami mencoba menghadirkan bahwa laporan ini disusun, kemudian kita berdiskusi pada pagi hari ini sejatinya adalah untuk membantu Pak Wali Kota, dalam hal ini Pak PLT ya, Pak PJ ya, Pak PJ Wali Kota untuk mewujudkan visi yang tercantum pada RPD 2003-2026, yaitu Cimahi Kota Cerdas atau Kota Agamis? Kota Cerdas ya, Kota Cerdas. Dan kalau kita bedah lagi satu persatu, di misi ketiga, yaitu meningkatkan perekonomian yang berdaya saing, serta berbasis inovasi daerah ini, ada 4 poin strategi di sana yang bersentuhan dengan pangan ya secara spesifik. Dan yang nomor pertama ini jelas sekali ya berkaitan dengan diskusi kita pada pagi hari ini, yaitu peningkatan ketersediaan pangan. Nah, sehingga diskusi kita pada pagi hari ini strategis penting untuk ketercapaian tujuan pembangunan masyarakat Kota Cimahi 2023-2026. Nah, ketika kita sudah menerjemahkan tujuan kita dari pembangunan daerah adalah untuk kesejahteraan masyarakat, ujungnya kan di sebelah sini ya yang warna hijau ya. Ada banyak definisi masyarakat sejahtera, tapi dalam hal ini kita akan coba kita detailkan pada sejahtera dari sisi kesehatan, persisnya dari kesehatan itu yang kemudian bisa mengantarkan dia menjadi sehat, aktif, dan produktif. Dalam arti tidak terjangkit masalah gizi, baik kelebihan maupun kekurangan, yang menyebabkan nanti terjadi inefisiensi ekonomi. Karena misalnya sakit, dia tidak bisa bekerja sebagaimana aslinya, kemudian tanda kutip ya, membebani anggaran kesehatan atau BPJS, tanda kutip, dan seterusnya. Ataupun misalnya yang belakangan ini marak ya, stunting ya, bagaimana stunting ini berakibat pada tahun-tahun berikutnya, sehingga ujung-ujungnya adalah ya tadi inefisiensi ekonomi. Nah, sumber daya manusia yang sejahtera dari sisi kesehatan ini, dalam hal ini diukur dengan status gizi ini didukung oleh sistem pangan ya, sistem pangan yang kita potret ada 3, ada ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan. Cuman
pada pagi hari ini kita akan fokus di ketersediaannya. Kita potret bagaimana Kota Cimahi ini bisa, atau jumlah pangan yang tersedia di Kota Cimahi untuk dikonsumsi oleh penduduk. Ketika penduduknya ingin makan sehat, misalkan saya warga Cimahi, saya ingin sehat, yang tersedia di sebelah saya yang siap dikonsumsi ini juga harus sehat juga. Kira-kira pola pikirnya seperti itu. Nanti akan kita ukur dari sisi jumlah, dari sisi kuantitas, dan dari sisi kualitas dari keberagamannya. Nah, sehingga dari situ kita juga coba potret tantangan pembangunan pangan daerah Kota Cimahi yang mungkin kompleks, tapi pada laporan ini coba kami kaitkan dua hal, dan ini juga kita persempit dari kependudukan dan daya dukung daerah. Yang pertama dari kependudukan, bahwa jumlah penduduk meningkat dari tahun ke tahun, yang kami potret data dari Cimahi dalam angka ya, Pak Yudi ya. Mohon koreksi ya, 0,63%. Dan ternyata dari penduduk yang meningkat tersebut di daerah Cimahi ini yang dominan usia 15 sampai 29 tahun. Artinya ketika golongan usia ini sehat ya, sebagaimana tadi tujuan pembangunan daerah, maka dia akan produktif, maka akan terjadi tadi efisiensi ekonomi dan daerah semakin maju, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, angka partisipasi murni ini luar biasa, SD 99%, SMP 81%, SMA 73%, artinya ini bisa kita manfaatkan sebagai kanal peningkatan, saluran peningkatan pengetahuan makan BDOSA. Makanya tadi Budin ini salah satu yang ada perasaan kok belum ini gitu ya. Tapi mungkin nanti juga bisa via pendidikan kalau ada, atau via kesehatan dalam pencegahan ya Bu ya, Bu. Nah, kemudian UMR yang kami coba potret dari keputusan Gubernur Jabar sekian-sekian ini sebesar 3,5, dan pengeluarannya itu dari sana ya 43%, sekitar 43% untuk makanan dan 56% untuk bukan makanan. Nah, artinya bisa dikatakan cukup sejahtera gitu ya, karena proporsi pengeluaran makanan tidak begitu besar, sehingga dia bisa meningkatkan aspek kehidupan dia yang lain selain pemenuhan kebutuhan pokok. Nah, dari kondisi yang kedua yaitu daya dukung daerah, jika kami kutipkan dari hasil FSVA yang di sana ada 9 indikator ketahanan pangan, maka secara komposit, secara total indeks ketahanan pangan di Kota Cimahi ini tahan pangan, tapi poin yang kita harus menjadi catatan adalah di tingkat ketersediaannya. Ya, ini menjadi salah satu konsekuensi logis dari karakter daerah perkotaan ya. Lahan di Cimahi terbatas, tapi nanti kita akan lihat mungkin ya datanya ada peningkatan sekitar 3 kali lipat ya, dari sekitar 400, persisnya nanti mungkin kita lihat ya. Produksinya naik 3 kali dari 2021 ke 2022. Ya, nanti akan kita lihat. Nah, intinya dari poin ini kita kemudian bisa beranjak ke pembahasan utama kita. Yang pertama adalah maksud dan tujuan. Yang maksudnya adalah kita memberikan gambaran tentang kondisi ketahanan pangan yang kita potret, kita fokusnya pada ketersediaan pangan, sehingga nanti kita bisa memutuskan sesuatu dari sana. Kemudian tujuannya adalah kita analisis. Yang pertama kita analisis situasi ketersediaan pangan dari sisi jumlahnya, kuantitasnya, maupun keberagamannya dari kualitasnya. Kemudian setelah kita potret, kemudian kita juga mengevaluasi bagaimana terhadap sasaran, ya, tujuan kedua. Kemudian sasarannya ini, dan kemudian ruang lingkupnya kita ada di kotak paling bawah, yaitu sosialisasi laporan. Kemudian dasar hukum ya, mungkin kita bisa lewat. Nah, kemudian untuk mencapai tujuan tersebut, kita potret jumlah dan kualitas dan keberagaman ketersediaan pangan ini, kita menggunakan metode neraca bahan makanan, yang dimana pada tahun ini ada sedikit yang berbeda, dimana output produksi yang ada di dalam negeri Kota Cimahi ini dikurangi perubahan stok, dikurangi perdagangan pangan keluar masuk dari dan ke dalam negara Cimahi ini, dan ada pengurangan untuk turis. Nah,
Dan di sana ada variabelnya adalah jumlah dan lama tinggal. Tapi karena memang ini baru tahun pertama dan kita juga belum ada tersedia data yang cukup ya untuk kita analisis, maka nanti ya ini tidak ada ya di jenis data di sebelah ada. Betul Pak. Iya, pariwisata data. Iya. Nah, jenis data yang tersedia ini yang menjadi poin ya, yang menjadi perhatian adalah ini konsumsi pangan penduduk. Ini kami untuk mengganti data perdagangan pangan ya, yang M dan X ini yang belum kami dapatkan datanya, sehingga kami menggunakan pendekatan estimasi ya. Jadi apa yang dimakan dikurangi apa yang diproduksi, nah itulah yang diperdagangkan. Nanti jadi bukan apa ya, ya mungkin karena nanti akan kita lihat ya bagaimana ketersediaan itu sedikit kurang dari target. Tapi ternyata mungkin yang kita temui sehari-hari mungkin ada makanan yang terbuang, baik food loss maupun food waste. Nah ini eh, menjadi apa ya? Nanti menjadi pengayaan gitu ya, menjadi pengayaan. Dan salah satu menjadi alasan kenapa terjadi seperti itu gitu, karena kita menggunakan estimasi dari konsumsi pangan, bukan dari angka ekspor impor ya, perdagangan pangan. Jadi NBM secara singkat, bagaimana Bapak Ibu dapat ketahui adalah kolom seperti ini ya, kita urutkan dari produksi sampai nanti kita dapatkan eh, ketersediaan untuk konsumsi ya, dari berbagai macam satuan, dari kilogram per tahun hingga bisa nanti kita terjemahkan ke ton untuk proyeksi proyeksi produksi pada tahun-tahun selanjutnya. Itu lumayan seru nih nanti nih. Dan kemudian ada parameter ya, parameter disebut cukup. Kalau berdasarkan rekomendasi WNPG 11, ini 2.400 kilokalori per kapita dengan protein 63 gram. Nah ini agak nanti akan kita temukan standar yang dipilih oleh Kota Cimahi ini 2.350 kalau saya tidak salah. Nanti mungkin akan kita lihat angkanya. Dan 2.400 kilokalori ini dipenuhi oleh 9 kelompok pangan dari padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani sampai ke sayur dan buah serta lain-lain. Jadi nanti untuk sisi kuantitas, untuk sisi jumlah, kita potret dari persentase AKE, kemudian nanti dibobot dengan bobot tertentu sehingga menghasilkan nilai keberagaman, yaitu skor pola pangan harapan. Bagaimana tadi ya, premis di awal bahwa untuk masyarakat sejahtera dari sisi kesehatan, dia sehat, dia harus terhindar dan dia harus memiliki status gizi yang baik, dan ketika status gizi yang baik dia mengkonsumsi pangan secara sehat, dalam hal ini gizi seimbang atau isi piringku atau B2SA atau yang lain, sehingga harus tersedia pula juga yang keberagamannya juga baik. Nanti akan kita lihat berapa ketercapaiannya dengan skor maksimal 100. Nah, dari data yang kami kumpulkan, berikut adalah produksi pangan terbesar Kota Cimahi tahun 2022 ATAP. Untuk padi-padian paling besar adalah beras ya, 1.200 ton. Kemudian makanan berpati ada singkong, buah-buahan ini ada jeruk nipis, sayur-sayuran ada kangkung, daging ada daging sapi, telur telur ayam buras. Untuk ikan ini lele, dan kemudian susu adalah susu sapi. Kemudian ada beberapa data lain, yaitu cadangan pangan. Untuk beras, data yang tersedia adalah untuk beras, yaitu 600 di Bulog dan 36,81 ini di dinas ya Pak? Ya, di dinas ya. Di dinas. Cadangan pangan di dinas ya, cadangan pangan di dinas. Nah, kemudian ada estimasi impor. Nah, ini kami olahkan dari konsumsi pangan. Ini terjadi kenaikan ya, terjadi kenaikan. Artinya ketika ini kan estimasi impor. Nah, artinya di sisi konsumsi pangannya juga terjadi kenaikan lah, kira-kira seperti itu. Artinya sejajar ya datanya. Nah, di sini ada kenaikan konsumsi atau maaf ya, saya ulang.
ada kenaikan impor yang berarti ada kenaikan konsumsi pangan ya dari 2021 ke 2022 untuk beras, kemudian untuk terigu dan untuk buah. Nah, kemudian dari hasil tersebut diolah menggunakan metode neraca bahan makanan tadi sehingga muncul pangan apa saja yang tersedia secara cukup, ada padi-padian, minyak dan lemak, serta sayur dan buah. Sedangkan untuk yang kurang dari ideal ada umbi-umbian, pangan hewani, buah, biji berminyak, dan kacang-kacangan. Dan jika kita lihat secara ideal ukuran ketersediaan pangan tadi 2.400 kilokalori per kapita per hari, yang tersedia yaitu sebesar 2.183. Artinya 91%. Jadi kalau plus minus 10% ya bisa kita katakan aman ya. Kemudian untuk keberagamannya di sini ada sebesar 98,6 ya, artinya beragam ya, walaupun memang belum ideal, idealnya 100. Kemudian jika kita bandingkan tingkat ketersediaan dari tahun ke tahun, ya fluktuatif. Dari 2021 ini menurun ke 2022, kemudian meningkat lagi 2023. Begitu juga untuk protein. Kemudian untuk, mohon maaf ini saya mungkin salah ketik ya. Ini 89,6 bukan 98,6, mohon maaf. Yang ini saya koreksi. Untuk skor keberagaman ketersediaan pangan ini turun ya dari tahun ke tahun 94, 90, 89. Sebabnya terjadi penurunan produksi pangan hewani. Persisnya daging ruminansia ini minus 1.800 ton. Ini tidak ada data dari Dispangtan untuk tahun lalu 2022, data berasal dari BPS Jabar dan angkanya turun. Kemudian penyediaan dari impor ya, dengan estimasi ini menurun untuk umbi-umbian, telur, susu, kemiri, dan gula. Artinya terjadi penurunan konsumsi penduduk untuk untuk kelompok pangan yang ini, untuk umbi-umbian hingga gula. Kemudian jumlah tersebut ya kita tadi ini kan secara general ya, secara umum di kelompok pangan maupun secara jumlahnya. Yang ini kita coba potret dari bahan pangannya, jenis pangannya ya, dari jenis pangannya. Ada dari beras, terigu, sampai ke sayur. Lanjut, kemudian dari sini, kemudian dari hasil ini, kemudian coba kita evaluasi untuk mencapai tadi ya visi Kota Cimahi dan misi yang ketiga. Karena tadi sebagaimana sudah disebutkan bahwa untuk pencapaian misi ketiga ada strategi peningkatan ketersediaan pangan. Nah, salah satunya di sini adalah stabilitas pasokan dan harga pangan daerah. Nah, ini yang kemudian bisa menjadi peluang intervensi ke depan. Karena data pasokan ini memang masih menjadi PR dari banyak daerah ya. Sehingga memang untuk ketersediaan pangan ini di daerah lain pun kebanyakan ini masih mengandalkan data estimasi ekspor impor dari konsumsi. Nah, mungkin nanti detailnya ada di rekomendasi ya, tapi intinya kalau kita pertemukan dengan dengan capaian indikator ketersediaan pangan terhadap apa yang sudah ditargetkan di RPD, persisnya dinilai pola pangan harapan ketersediaan ini memang pada tahun ini ya, ini tercapai. Kalau misalkan skor pola pangan harapan sasarannya adalah 67,9, kita mencapainya 89,6. Kemudian dari sisi jumlahnya ini kita belum tidak tercapai ya, belum tercapai karena targetnya adalah 2.350. Nah, kalau secara ideal di rekomendasi UNPG 11 tadi 2.400. Yang ditargetkan di RPD 2.350, yang kita capai 2.183. Nah, kemudian dari tahun ke tahun juga ini kita bisa potret bahwa skor pola pangan harapan ini cenderung menurun ya dari tahun ke tahun ya. Dari tahun 2017 sampai ke tahun 2023 dengan catatan 2020 datanya tidak tersedia. Kemudian dari sana, dari evaluasi ini
eh, langkah selanjutnya adalah proyeksi skor pola pangan harapan yang kemudian nanti kita gunakan untuk proyeksi Bapok. Kenapa Bapok? Karena di sini di RPD sini ini ada pencapaian target atau persentase ketersediaan Bapok ya dan bahan penting. Nanti akan kita lihat pangannya apa saja. Tapi di sini 100%. Nah, 100% bagi kami ini masih belum definitif ya targetnya. Nah, mungkin kita bisa menggunakan eh, ini skor 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 jumlah dari ketersediaan yang kalau tercapai 2350 artinya 100%. Kira-kira seperti itu. Jadi ukurannya bisa lebih lebih definitif. Nah, jadi kembali lagi ke sini. Jadi kita starting pointnya ada di tahun 2023 dengan data 2022 yang kita coba proyeksikan ada kenaikan skor pola pangan harapan sampai ke 100. Nah, dengan skor pola pangan harapan 100 ini, komposisinya, ini secara otomatis jumlahnya juga sudah bisa disesuaikan gitu untuk ideal pula. Nah, jadi ada kenaikan bertahap dari tahun ke tahun yang kemudian nanti diterjemahkan kepada target penyediaan pangan persisnya untuk jenis pangan bapok ini agak terpotong ya slide-nya ya, kurang panjang sedikit. Mana ya? Minus, minus. Nah, sama ada ikan ya, sama ada ikan. Jadi di sini bisa kita lihat untuk beras ini penyediaannya turun dari tahun ke tahun dari 2004 ke 2026. Nah, sehingga nanti karena ketersediaannya berkurang, maka konsekuensinya kita harus menyediakan alternatif pangan non beras. Yang konsekuensinya berarti itu kan dari sisi supply. Nah, sisi demand-nya juga harus kita persiapkan. Jangan sampai kita sediakan alternatifnya, tapi ternyata dari penerimaan atau dari demand ya, dari penerimaan pasar itu eh, tidak tidak masuk begitu ya, tidak suka. Jadi ibaratnya sekarang kalau dalam keseharian gitu ya, orang mungkin minumnya atau makannya sudah aneh-aneh ya, misue ya, kalau misalkan disebut brand apalagi ya. Kan dulu mah boba, sekarang misue. Nah, tiba-tiba kita ingin nah gula pasir ini kan naik ya Pak ya, naik ya, penyediaannya naik, tapi juga jangan serta merta meningkatkan jumlah misue gitu ya. Eh, yang manis-manis ya. Nah, di sini kita kembali ke beras. Jadi ketika berasnya turun, ini diharapkan eh, tepung terigunya ini ya juga turun. Nah, memang singkong dan umbi-umbian lainnya ya pangan lokal lainnya ini tidak termasuk bapok, tapi artinya menjadi alternatif sumber karbohidrat yang ketika beras dan terigu ini penyediaannya turun, berarti umbi-umbian harus meningkat baik dari sisi supply maupun dari sisi demand. Nah, balik lagi ke misue. Jadi bagaimana PR-nya sekarang eh, mengolah umbi-umbian ini dengan pendekatan brand ataupun pendekatan teknologi pangan ini bisa bersaing dengan preferensi pasar saat ini gitu. Eh, dan bisa melalui ini ya tadi ya untuk penyediaan bahan baku misalkan dari Disdap Koperin sampai ke mungkin penumbuhan pelakunya ya, penumbuhan pelakunya dan lokasinya di sekolah gitu lah kira-kira. Jadi kita mengolah yang tadinya mie terigu misalnya jadi mie singkong tapi lebih enak rasanya eh, apa namanya secara penumbuhan pelaku usahanya di Sdak Koperin dijualnya di sekolah salah satunya karena atau di perusahaan misalnya di kantin perusahaan kenapa karena tadi jika kita lihat di demografi kita dominan di usia 15 sampai 29 ya kalau tidak saya salah coba ya 15 sampai 29 di sisi yang produktif. Nah, 15 sampai 29 ini tempatnya di mana? Salah satunya di sekolah, kemudian di eh, pabrik ya misalnya atau di tempat-tempat yang relevan. Dengan mempertimbangkan daya beli ini tadi 800.000 per bulan. Artinya juga yang harus terjangkau.
Nah, kemudian ini kita masuk ke slide rekomendasi ya. Rekomendasi yang pertama yaitu adalah mempertahankan produksi pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan melalui yang pertama ya, menjaga alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Nah, ini mungkin persisnya di Bapedalitbang ya, Bu ya. Kemudian kita belajar dari peningkatan 3 kali lipat, yaitu kita optimalisasi pemanfaatan lahan suboptimal, lahan tidur, lahan kering maupun lahan pekarangan untuk pangan. Nah, dengan cara mengembangkan urban farming. Ya, mungkin ini ada banyak ya urban farming, tapi pertanyaannya apakah hasil produksinya sudah dicatat dan sudah apa ya, bahasanya bukan dilaporkan ya, diintegrasikan mungkinnya dengan wali data. Karena nanti di neraca bahan pangan yang diperhitungkan itu kan apa yang dipublikasi oleh wali data gitu ya, dalam hal ini BPS. Kemudian yaitu ya yang untuk poin 1. Kemudian yang kedua, mendorong pengembangan industri mikro, kecil, dan menengah yang bergerak dalam olahan pangan lokal. Nah, yang sebagaimana tadi sudah kita bahas ya, ini perlu ya, Bu, izin, perlu relevan dengan permintaan pasar. Karena mungkin saat ini ada acara begitu ya, Pak Wali punya acara, kemudian ayo kita pangan lokal itu bisa menjadi salah satu poin, tapi di beberapa tempat lainnya yang disediakan adalah pisang rebus, singkong goreng, singkong rebus, sehingga yang dikonsumsinya terjadi di hari itu saja. Jadi pulang dari acara pun keluar carinya iswe ya. Atau cari makanan yang seperti itu gitu. Artinya artinya kita memang perlu untuk ini miswe terus ya, ini saya top brand ya, promosi. Enggak apa, saya belum punya endorse. Nah, ini salah satu Bu izin kami yang kami lakukan ya. Jadi kami memberikan rekomendasi juga tidak ingin serta merta hanya memberikan rekomendasi begitu ya. Eh, Mungkin ini juga sudah kami sampaikan pada pertemuan NBM tahun lalu ya Pak. Jadi kami mengembangkan ini Bu, mengembangkan tepung lokal. Ini dari sagu Papua, campuran dari sagu Papua, mokaf, beras, dan maizena. Kenapa? Karena kalau mungkin Ibu pernah coba konsumsi ya, roti atau mungkin malah belum bisa ya, singkong diolah menjadi roti tawar untuk dikonsumsi sebagai sarapan yang bisa setiap hari gitu, itu belum bisa. Karena hasilnya nggak berhasil ya, nggak berhasil. Nah, PR-nya jadi bagaimana kita membuat olahan pangan lokal dari 4 bahan ini menjadi ataupun dari bahan-bahan lokal ini menjadi yang bisa kita makan setiap hari. Makanya di sini contohnya mungkin ini ya udang goreng tepung ya. Ini tepung panirnya pun dari roti kami buat dari tepung ini, dari tepung lokal. Ternyata bisa seenak itu gitu ya. Udah Pak tahun lalu. Sekarang lupa ya. Siap. Atau ini churros ya. Ini churros kan makanan anak-anak usia 15 sampai 29 tahun ya. Terus ini bakso tahu. Bakso pentul juga bisa, Pak. Ya, jadi intinya di sini kami coba coba kami praktekkan rekomendasi yang nomor tadi ya, nomor 2 eh, sehingga terjadi nih, kami tambahkan sehingga terjadi permintaan setiap hari. Poinnya adalah setiap hari, bukan pada saat pameran. Mohon maaf ini. Karena saya sendiri pernah diundang sebagai UMKM ke Kabupaten Bogor. Ini, yuk pameran acara seperti ini. Mohon maaf kalau di Kabupaten Bogor hasilnya dijemur aja nggak ada omset gitu. Ya kanan kiri aja tuh yang dapat, yang apa masalah kan, itu mah rezeki ya Pak. Tapi intinya ya di hari itu aja kita berkaryanya. Nah, ini kalau ini kita coba ubah konsepnya, makanya di sini bikin makanan enak lebih sehat tanpa terigu. Nah, ini poin kami ya dari sisi rekomendasi ini kita pertemukan antara brand, resepsi pesan-pesan brand dengan teknologi pangan gitu Bu. Jadi kita bisa menghadirkan ke pasar dan pasar oh ya memang saya butuhnya ini. Dulu kami melakukannya yuk makan pangan lokal setiap hari Bu Budin ya. Bukan Budin ya. Budin belum ada. Kami dulu mungkin Bu Umi ya dari Inggris ya. Bu Umi itu yang ini. Bu Umi. Eh, apa pesannya isi piringku ya atau B2SA ya kalau di sini ya.
beragam, bergizi seimbang dan aman. Tulisannya begitu juga konsumsi B2SA. Orang mulai berpikir B2SA itu apa gitu kan. Dan lebih ininya lagi, ironinya lagi, ketika kami diundang ke sekolah untuk presentasi bagaimana konsumsi pangan bergizi seimbang, kita presentasi di sini dengan spanduk yang dipasang sehari. Di sininya ada poster yang seperti ini yang dipasang tahunan. Ayo makan 4 sehat 5 sempurna. Jadi ke kanan dan ke kiri itu tidak relevan. Nah, jadi kembali lagi ke rekomendasi kedua dulu sebenarnya. Tadi nyamper ke sekolah. Jadi poinnya adalah bagaimana anak-anak SD ini itu dengan senang hati makan isi piringku. Ya. Bagaimana dia isi piringnya pun, kalau isi piringku itu kan bagaimana cara makannya. Nah, apa yang di piringnya itu kan pangan lokal. Dan bagaimana si anak usia 15 sampai 29 tahun itu bisa dengan senang hati gitu makannya. Apalagi kalau ditarik lagi ke 10.000 HPK. Anak-anak yang 15 ini kan udah masuk 10.000 HPK, Bu, ya izin ya. Apa nanti koreksi kalau saya salah. Remaja putrinya, kemudian di sana ada calon pengantin gitu kan. Nah, ini kan kalau kita takut-takutin pakai stunting itu mungkin mereka ini apa? Ya nggak ngaruh ya, paling di hari itu selesai. Tapi kalau misalkan kita janjikan, ayo makanan viral, nggak nyangka, ya kayak gitulah yang ada di Instagram itu ya. Nah itu mungkin ya memang itu juga yang kami lakukan. Kami melakukannya juga di Instagram. Ternyata bisa untuk melakukan edukasi seperti itu. Yang poin pentingnya adalah kita bisa mengajak warga masyarakat untuk mengkonsumsi isi piringku B2SA yang berbasis pangan lokal setiap hari dengan toolsnya, brand sama teknologi pangan. Kira gitu. Nah, makanya judulnya memang MUA itu Pusat Pelatihan Pengembangan Ketahanan Pangan Gizi gitu. Jadi ada penelitiannya di situ dan juga ada pengembangannya. Sama mumpung ada kesempatan pamer, enggak ya. Ini kita juga ada Pak tahun lalu Pak Dadan ini mie-nya. Semua lama harusnya nagih testimoni ini ya. Jadi saya buat mie instan ya. Jadi kan kalau sekarang orang udah lumayan kenal mie sehat gitu ya Bu. Yang ya itulah Lemonilo ya. Kemudian ada ladang 5 dan seterusnya. Wah ini nggak muncul ini ya. Websitenya mungkin lagi perbaikan ya. Apa ya tadi ya? Ada nggak ya sini ya? Nah itu Pak. Jadi ini izin Bu ya ke apa? Kenapa tidak kafe? Karena untuk ya kami ingin mencoba model yang bisa diterapkan oleh pelaku UMKM yang bahkan hanya bisa berjualan tidak punya modal berjualannya dari rumah gitu. Kami pengen bikin model seperti itu. Nanti kalau misalkan kita bikin kafe, itu mah enak. Dia punya kafe gitu, punya outlet. Enggak juga, kita ya ini outletnya Pak gitu. Ngeles aja ya ini ya. Nah, ini contohnya yang ya mie instan. Jadi kami buat ini bisa dikonsumsi setiap hari. Nah, ini contoh ya, contoh di sini ada yang terjual nggak ya? Oh, terjual 100 Bu. Jadi ini ya, ini kan dari Tokopedia ya. Boleh, tapi saya nggak bawa. Ya, nggak apa-apa, pesan masa gratis terus Pak. Ya jadi nanti bentuknya seperti ini ya, mie-nya beneran seperti mie gitu. Dan di kemasan yang baru ini ini sesuai gizi seimbang Bu mie. Jadi mie pangan lokal bergizi seimbang. Nah ini nomor pertama dan satu-satunya di Indonesia kali ya. Ya jadi ayamnya kita hitung, kenapa sih dia potongan ayamnya segitu, seladanya kita hitung, tomatnya kita hitung gitu. Kenapa di situ ada telur, nanti ada non terigu. Tapi rasanya mirip terigu. Nah itu poinnya, harus buat olahan yang sorghum kita coba makan yang dari kompetitor Bu. Cuma bias ya penilaiannya ya. Kita kan punya produk sendiri ya. Memang harus ibu kayaknya yang coba ya. Khawatirnya bias kan kalau saya enakan punya saya dong Bu. Ya ini pun rasanya pun ini rasa ayam bawang, kemudian nanti di sebelahnya itu ada mie goreng, ada kari. Jadi benar-benar rasa-rasa yang sudah ini ya, sudah sama bumbu. Oh, telurnya belum ya. Tapi ini Pak ada ininya, ada rekomendasinya. Ada rekomendasinya. Ada rekomendasi kalau misalkan usia segini toppingnya segini gitu. Nah, terus ini kami juga buat tepung premix untuk ayam goreng. Kan sekarang lagi banyak ya ayam crispy ya seperti ini ya. Nah, anak-anak kalau misalkan dilarang makan ayam crispy karena satu dan lain hal keamanan pangan dan seterusnya, ngamuk mereka ya, usia 15 sampai 29 tahun. Kan praktis ya, cuma 10 ribuan, tambah nasi selesai. Nah, tapi nggak ada sisi gizi seimbangnya nih. Nah, kita pengen buat ya,
yang pangan lokal. Jadi kulitnya ini dari pangan lokal bukan dari terigu. Kemudian nanti disajikan dengan kombinasi sayur dan buah, kemudian protein nabati dan seterusnya. Nah, makanya di sini kita punya namanya kalkulator gizi seimbang. Kalkulator gizi seimbang ini salah satu bentuk rekomendasi ya Bu ya. Maaf ya, ini jadi kemana-mana. Tapi karena saya ingin menyampaikan bahwa rekomendasi yang kami hadirkan ini mudah-mudahan eh, tidak hanya sekedar di atas laporan, kira-kira seperti itulah. Nah, di sini contohnya adalah ikan lele bakar. Ya, ini kita namanya ini kalkulator gizi seimbang, yaitu sebuah aplikasi yang membantu usernya, si orangnya, itu untuk merencanakan konsumsi yang sesuai kaidah gizi seimbang. Tidak perlu dia tidak perlu dengan 5 langkah di apa namanya dibagi per waktu makan, kemudian ya dan seterusnya, atau tidak dengan hal-hal yang rumit seperti itu. Tinggal diisi nama dan jenis kelaminnya, kondisi kehamilannya, langsung muncul menu selama 90 hari untuk 10 anggota keluarga, dan sehari itu 5 kali waktu makan. Jadi ada 450 kombinasi makanan di aplikasi ini. Plus ada harganya nih Bu. Bu Azlin ya, Bu Azil. Di sini ada harganya nih, kami cantumkan harganya. Nah, ketika harga ini ada, nah jadi dibayangkan ya, ini untuk keluarga kecil usia 3 orang, dia hanya butuh makan itu dengan harga 11.000. Satu keluarga. Satu keluarga. Dan bergizi seimbang. Loh, ini kebikin sendiri, Pak. Wah, jadi ketika kita punya data ini, maksudnya nanti kalau misalkan dia mengubah ya dengan sesuai harga lokal, kita punya harga di tingkat rumah tangga. Kita bisa menganalis, kita bisa mengarahkan mereka untuk makan sesuai isi piringku dan mengambil data harga pangan di rumah tangga. Oh nih, lagi inflasi nih. Yuk kita misalkan operasi pasar, atau misalkan ada gerakan pasar murah ya kalau di pangan, GPM, gerakan pangan murah ya. Nah, apalagi kalau misalkan nanti dibuat lebih canggih lagi, oh lokasinya di Cimahi Selatan, nah, misalnya gitu. Nah, contoh lagi ini makannya biasa nasi goreng kemudian isinya telur. Ini kan nasi goreng telur ya. Ini nasi goreng telur dadar, tempe goreng, jus buah naga. Sarapannya itu. Dan ternyata bisa juga dibuat versi gizi seimbangnya gitu. Ini untuk usia 33 tahun, Pak. Pak, siapa mau izin? Saya izin boleh? Ada yang mau dicek, dihitung? Pak Agus, siap. Pak Agus. Pak Agus laki-laki ya, Pak? Usia 53. 23. Istrinya izin, Pak? Oh iya, maksudnya usianya, Pak? Ini maaf agak ngeheng sedikit. Waduh. Nah, izin ya Pak, ini ada apa? Mungkin bagus ini. Jadinya dia ngeheng. Iya, nah Pak, ini aja Pak. Nungguin sebentar. Kita sambil bahas yang lain. Ya, jadi ya lah. Nah, udah usia 42, perempuan ya. Lagi hamil, Pak? Oh, enggak ya. Siap. Tutup pabrik ya, Pak. Putra? Boleh. Namanya Pak mungkin? Empik. Empik, perempuan, usianya oh laki-laki. Laki-laki usia lahir 98 berarti 25. 25. Ini yang di dalam rumah ya, Pak? Dalam rumah ya. Terus setelah itu yang kedua empau. Ya, julukan makanya saya kok heran kok ya. Oh, siap. Laki-laki ya, usianya 21. Kemudian ya 4. Ya, jenis kelamin laki-laki berarti usia 15, 14.
Nah, izin sama mumpung ini siap siap siap. Ini apa namanya? Di demo dulu nih, Pak. Yang di kolom O ini kan ada porsi di bawahnya ya. Ini kan ada 6,5 porsi. Nah, ketika diubah menjadi 14, otomatis di bawahnya langsung keubah gitu. Nah, ini sisi kemudahan dari aplikasi ini. Kemudian setelah itu yang keempat, Pak. Empat. Laki-laki juga ya? Siap. Kemudian usianya berarti 9. Terus ada anggota keluarga lain? Ya, menantu boleh, Pak. Masuk kan di rumah kan? Iya, di rumah. Jadi kita hitung sekalian. Namanya Rani. Amran. Jadi kelamin perempuan, usianya tadi 23 ya. Lagi hamil, Pak? Berarti kondisi hamil 1. Siap. Kakek apa? Kakek idaman ini ya. Kakek siaga. Berarti ada cucu, Pak? Ada cucu? Oh iya. Nah, berarti ini ada 7 anggota keluarga ya, Pak. Nah, sekarang Pak Agus mohon bikin 90 hari waktu makan bergizi seimbang secara manual. Repot ya. Nah, kalau ini langsung jadi, Pak. Nasi gorengnya, kan nanti kalau besok pagi Bapak mau sarapan, Bapak 163 gram nasinya. Itu ya ditimbang. Nanti si mantu 150. Tapi si istri 113. Nih jangan sampai berantem nih. Jangan sampai gara-gara iya, mantunya dikasih padahal istrinya enggak gitu kan. Tapi enggak karena yang izin ya Bu Umi mungkin lebih paham. Yang makin tua kan makin sedikit ya makanya ya. Nah kita makin nah ini kan sisi adilnya gini Pak ya, adil ya. Jadi kalau misalkan nanti nambah apa namanya nambah daun muda ya berarti kita bisa adil gitu. Juga ya Pak. Ya telur juga seperti itu, ini setengah dapatnya ya. Jadi bukan pelit. Tapi karena satu porsi telur itu 55 gram sekitar kurang lebih atau 60. Nah ini dapatnya 30, jadi dapatnya setengah ewang. Kenapa? Karena ada tahu. Ya. Nah, berapa biayanya Pak Agus sarapan? 7 orang 28.000 Pak. Kalau misalkan harganya ini ya, kalau harganya ini harga Bogor. Nah, cuma 28.000 selama ini jajan di luar 28.000 dapat berapa orang? Belum parkir ya, Bu? Belum. Iya. Di sini udah jus buah naga di sini. Ya, nah jadi di sini kadang-kadang suka itu kan, oh saya mau apa gizi seimbang itu apa kalau keluarga ya, kalau misalkan kita mahal-mahal gitu diet mah mahal, siapa bilang? Pak, 1 kali makan. Ini tinggal ditambah ini sama ini Pak ya, ini sama apa? Nanti makan donat nih jam 10. Nah, terus habis itu belum masuk Pak. Ini sehari 213 dengan posisi seperti ini ya. Posisi seperti ini makanya ramen. Makanya ramen, makan malamnya ramen. Ikan katsu ya. 3 kali makan. Terus nanti siang makanya ketoprak. Ini donat sama kacang sembunyi sama es jeruk. Totalnya 213. Ya sehari kurang lebih. Nah, kalau dikali sebulan 213 ini berapa kira-kira? 3 juta. 6 juta. 6 juta. UMR-nya 3 juta. Kurang, Bu. Kita ajukan jadi 6 juta. Itu baru pengeluaran pangan, belum pengeluaran non pangannya. Belum kredit motor, kredit rumah. Ya amit-amit judi online juga belum kan? Karena lagi zaman ya. Nah, kira-kira itu. Ini poin-poin rekomendasi ya. Jadi intinya ini bisa dilakukan. Dasarnya ini ya, Pak. Iya. Tapi nanti Menpan RB bilang kok makan malamnya ramen banget. Gitu kan. Jadi makannya ya udahlah ini aja pecel lele misalnya gitu. Tinggal diganti ya, tinggal ditukar-tukar. Nah, jadi intinya seperti itu. Yang poin kedua. Jadi kita mendorong pengembangan industri mikro itu dari dua sisi, demand dan supply-nya.
Yang poin pentingnya bisa menjadi permintaan setiap hari. Jadi ekonomi juga bergerak. Kemudian yang ketiga, penguatan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kota non beras. Karena data yang tersedia itu baru beras. Kemarin pas Covid yang dikirim beras dong. Beras doang. Kan maksudnya ada minyak, ada gula, ada susu ya. Nah, itu yang mungkin mulai menjadi pengembangan ke depan Bu, bahwa cadangan pangan ini tidak hanya beras gitu ya. Tidak hanya beras. Kalau misalkan memang Bulog tupoksinya memang apa boleh buat gitu ya, beras ya. Mungkin pemerintah kotanya yang sisi lainnya ya, kelompok pangan lainnya. Kurang lebih. Nah, jadi nanti kalau dicoret udah ada dasarnya ya Pak ya. Kemudian keempat, ini menjamin ketersediaan pangan melalui upaya stabilitas pasokan pangan. Nah, ini yang menjadi perhatian kami juga, khususnya izin Bu dari Perindak ya. Memang kalau di Kabupaten Bandung ini itu sempat ada di Dinas Ketahanan Pangannya dan Perikanan. Jadi di Dinas Pangan ini dulu 2017 punya fungsi mencatat harga dan pasokan. Ketika ada truk datang dan keluar dari kota Cimahi membawa pangan itu dicatat berapa jumlahnya, berapa harganya. Ya, kalau dulu di pangan dia bikin seperti itu. Nah, di Manado analisisnya terlambat. Analisisnya di bulan sekarang nih, ekspos bulan-bulan sekarang gitu ya. Jadi tahu harganya naik di bulan Mei misalnya, ya tahunya telat gitu, sudah selesai. Gerakan pangan murah atau apa namanya operasi pasar ya sudah nggak bisa. Tahu ada harga naik tapi ya gimana udah telat gitu ya. Nah makanya di Kabupaten Bandung, Bu Cucu dulu ya, mungkin udah pensiun beliaunya, membuatnya secara real time. Jadi, nah itu kemudian bergeser nih ke Indak, dibantu sama Kominfo. Jadi si surveyornya itu tidak lagi mencatat dengan kertas, tapi dengan dikasihnya HP sama pulsa untuk anggaran pendanaannya. Supaya apa? Supaya pagi-pagi dia nyatetnya di situ. Kemudian langsung diolah di cloud, kemudian hasilnya langsung dikomunikasikan via notifikasi di pimpinan daerah. Mau itu Pak Sekda, Pak Bupati, atau Kepala Pasar. Jadi kalau mau operasi pasar jam 8 paginya, dengan data jam 3 pagi itu langsung. Begitu juga dengan pasokannya. Nah, kalau harga itu mungkin banyak ya, sudah terjadi. Sudah ada Silinda mungkin ya Bu ya, kalau di provinsi ya. Silinda. Ya, kami berharapnya mudah-mudahan Silinda ini tidak hanya jadi si kunci ya. Wah, ini mirip-mirip kayak tadi empik, empun. Nah, itu curhat ibaratnya. Karena dipindah lokasinya server dari Singapura karena ada perbubnya, uh, harus tutup Pak. Dan dikerjakan sama Diskominfo. Kemarin pindah tuh dari mengelola, maksudnya bug ya, kalau istilahnya kan bug ya, ada kesalahan sistem kita bisa langsung tangani. Tapi kalau kita menjadi konsultan tanda kutip aja ya saja, ya ketika ada bug kita tidak bisa intervensi secepatnya karena tim Kominfo terbatas dengan kebutuhan yang hampir tidak terbatas. Kalau di Undang Kominfo di sini hadir ya, kalau di Kabupaten Bandung itu kebutuhan tentang sistem informasi itu ada sekitar, intinya satu orang itu setiap bulan itu harus ada 3 aplikasi aja untuk itu. Pusing-pusing dah itu. Nggak bisa gitu lah itu. Tapi ya karena Prabowo ya aku boleh buat. Sampai kemarin dapat ini penghargaan dari BI untuk aplikasi ini karena bisa menghadirkan data harga dan data pasokan. Sedangkan daerah lain belum tuh Bu. Apalagi data pasokan ini mohon maaf. Misal Cimahi ya. Udah itu. Pasokan ya. Hmm. Iya.
Pakai batik itu bagus ya. Dan izin untuk pasokan ini dibutuhkan di sini, diimpor dan ekspor. Kenapa? Karena faktanya data laporan dari Kompas dan saya lupa ya, Waste for Change itu dia mitranya UNDP, mitra pembangunan UNDP melaporkan kurang lebih sampah makanan itu 4 kalinya Monas. Nah, berarti kan kelebihan sebenarnya ketersediaan pangan kita kan sampai dibuang-buang. Padahal kalau dari data ini kurang kita. Nah, bukan kurang lah. Tidak standar sesuai UNPG maupun dari RPD. Food loss, belum food waste, maaf Pak, food waste. Belum food loss. Ya, mohon. Betul. Nah, kenapa begitu, Bu? Karena gizi seimbang atau B2S atau isi piringku itu masih terkesan sulit. Nah, kenapa sulit? Karena memang sulit gitu, karena harus menghitung hari ini saya makannya berapa gram ya, harus nimbang. Nimbang aja susah, apalagi ngitung gitu. Jatah makan saya ya, istilahnya istilah saya, jatah makan saya cuma setengah butir telur. Itu dapatnya itu kan dihitung dan ngitungnya kan Pak Gus juga pusingan ya, Pak. Saya juga pusing, Pak. 90 hari lagi. Nah, ini kan bisa lebih cepat dengan ini gitu. Siap. Ya. Apakah sudah ada itu alhamdulillah itu saja sih dari pedagang semuanya Untuk pasokan ya, Pak? ketersediaan Ketersediaan se-Cimahi. mau pasar apa toko Iya. nggak mungkin juga sih kalau misalnya Iya. dengan batas gitu apakah ada pola-pola yang misalnya bahwa ini bisa Siap. Mungkin metode secara pengambilan samplingnya nanti kita bisa diskusi ya dari Pak Didi ya, Pak Yudi ya. Pak Yudi kita mungkin bisa untuk persisnya di Cimahi. Kondisinya mungkin Pak Yudi sebagai wali kota negara Cimahi ini kan lebih paham. Tapi kalau di Bandung kemarin itu hasil samplingnya itu kalau nggak salah tiga pasar, terus ada sekian belas agen, apa sih istilahnya agen ya kalau nggak salah. Nah, agen ya. Itu dianggap mewakili gitu. Ya, mewakili. Dan ketika dipertemukan dengan sumber dayanya, dengan enumeratornya memang sehari-hari dia ke situ gitu, sudah ngambil. Itu yang selama ini pakai kertas tinggal diubah dengan HP. Tapi HP itu ini Pak, apa namanya? Bukan menjadi syarat ya, karena sekarang siapalah yang nggak punya HP gitu kan. Dan ini kita cuma download aplikasi, ngisi, selesai gitu. Jadi nggak harus yang gimana itu kreasinya dari Pemkap aja, nggak tidak harus ya. Kan poin pentingnya adalah ininya, metode analisanya. Jadi jangan sampai kita hanya mengumpulkan data harga dan pasokan, tapi setelah itu hanya ditampilkan harga hari ini daging sapi 90.000, oke 90.000, tapi kenapa? Apakah itu lagi inflasi, apakah lagi deflasi? Lalu bagaimana nanti intervensinya itu kan yang pentingnya. Nah di aplikasi itu bisa ngasih rekomendasi intervensi. Kalau sekarang mah istilahnya kan AI ya, artificial intelligence ya. Sekarang nih tren kita sudah lakukan 2017 itu ya nanti harga hari ini sedang meningkat sekian-sekian dari standar, maka harus intervensi ABC di mana berapa. Dan langsung poin pentingnya nyampe ke pimpinan. Kalau tren harga itu bisa Proyeksi ya Bu ya maksudnya ya? Bisa. Ada metode proyeksi. Ya, begitulah kira-kira. Nah, intinya kalau yang sekarang kan mungkin terbatas ya di kebutuhan pokok dan barang penting ya yang tadi ya, yang ini ya. Beras, tepung terigu, padahal kan yang dikonsumsi sama warga sesuai isi piringku itu kan tidak hanya ini gitu. Semua. Nah, kalau misalkan dengan Bapok yang saya lupa lagi dari Kemendak berapa nomornya. Itu kalau di kertas terbatas di kertas, tapi kalau misalkan di aplikasi itu bisa langsung ditambah oleh admin. Hari ini Bapok, besok langsung sesuai kaidah gizi seimbang bisa gitu. Nomor 5, nah ini ya, nomor 5 bersambung dengan yang tadi. Jadi setelah kita catat, kita evaluasi, lalu kita kendalikan ya, kita intervensi gitu. Dari sisi stok, dari harga maupun stok. Makanya di sini perlu pencatatan dan analisis real time. Kemudian nomor 6, mencegah dan mengurangi terjadinya food loss dan food waste di setiap tahap rantai pasok. Nah, khusus untuk food waste, tadi kan dibahas sedikit ya.
itu mah ke bawah nafsu ya. Nah, kalau misalkan sesuai kaidah gizi seimbang, ya harusnya dia tidak nafsu lagi gitu. Karena dia sudah tahu, oh makan saya segini. Kalau saya kelebihan, saya obesitas. Kalau saya obesitas, saya misalnya diabetes. Kalau saya diabetes, masuk rumah sakit. Kalau saya masuk rumah sakit, keluarga saya sedih. Nah, itu sisi brandnya gitu ya. Dari sisi teknologinya yang tadi pakai kalkulator gizi seimbang. Kalau kekurangan gizi secara kronis yang disebabkan oleh pangan yang tidak dikonsumsi secara cukup atau kurang, ya nanti urutannya seperti itu. Jika stunting, maka gitu. Jadi memang di MUI sendiri kami memang bikin kampanye sendiri, Pak Bu ya. Jadi kami kan juga penasaran ya. Ini kok gizi seimbang, isi piringku, kemudian B2S, kok cuma bisa di LCM aja gitu kan? Cuma di HPS aja, Hari Pangan Sedunia, atau di HUT kota, habis itu kok selesai ya? Nah, kita pengen bikin kampanye yang setiap hari gitu. Ya, kalau salah satunya tadi di lokal-lokal itu ya alhamdulillah udah berhasil. Atau menuju berhasil kok GR ya, menuju berhasil gitu ya. Kemudian yang ketujuh, meningkatkan manajemen data pokok ketersediaan pangan. Ini terdengar klise karena dari tahun ke tahun, dari tempat ke tempat, dari level ke level, ini selalu muncul. Tapi ketika terjadi pencatatan dan analisis secara real time, ini selesai. Jadi intinya hal yang klise ini bisa dengan mudah diselesaikan gitu. Apalagi yang kalkulator gizi seimbang ini tadi, ini kalau misalnya, ini izin ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya ini bukan ada di Google Sheet, tapi di HP kita, dan kemudian si pengguna itu bisa, misalnya saya mau makan, saya scan, ini berapa banyak sih menghabiskan jatah makan saya, kemudian bisa menghadirkan evaluasinya. Oh, ternyata jatah makan kamu tuh sudah kurang 20%, dan kebanyakan, misalnya ya, sumber karbohidrat, kurang sayur dan buah. Kemudian dikumpulkan dari hari ke hari, dari waktu makan ke waktu makan, dari orang ke orang, terjadilah pola makan konsumsi penduduk, Pak. Langsung dapat tuh. Nah, artinya ini juga selesai di situ gitu. Nah, doakan mudah-mudahan ini aplikasinya cepat selesai ya Pak. Sedang kita kembangkan. Nah, sehingga nomor 8 ini juga tidak terjadi klise. Kalau misalkan memang nanti notifikasinya bisa secara real time, nah, koordinasi dan sinergitas lintas sektor ini terjadi dengan sendirinya gitu. Ya kayak kita WhatsAppan ya, singkat cerita ya. Atau kalau misalkan secara formal, ya sekarang kan lagi eranya ya Bu ya, ini salah satu tim kami memang dibagi dua, salah satunya untuk menyempurnakan rencana aksi daerah pangan dan gizi Bu Mary ya sama Bu Mary di Jatinangor. Nah, intinya rencana aksi daerah pangan dan gizi ini itu membuat irisan dokumen ya, membuat dokumen yang isinya itu irisan dari tupoksi dari setiap lintas instansi tuh. Yang mungkin kalau di ya contohnya ya, kalau di Dinas Pangan itu misalkan ada gerakan pangan murah. Kalau misalkan di Indak di pasar itu berarti ada ada operasi pasar murah. Itu kan sama. Nah, kadang-kadang kan beririsan itu nanti kadang-kadang tabrakan. Nah, gimana caranya tidak tabrakan? Secara formal itu dikaji di rencana aksi daerah pangan dan gizi itu yang biasanya membersamai pembuatan RPJMD. Nah, hasil dari RADPG itu kemudian kalau di Bogor itu dibuat perwali nomor 13 tahun 2018 kalau nggak salah. Saya mungkin salah tapi kira-kira itulah. Nah, jadi ukurannya jelas. Ukurannya kan kalau di RADPG itu ada 4 subsektor, salah satunya ketersediaan ya. 4 aspek, salah satunya ketersediaan ya. Ya disitulah diurusi rame-rame. Tidak hanya dari Dinas Pangan saja, tapi juga dari kemarin itu ada dari Indah, kemudian ada dari Bulog, kemudian juga ya macam-macam. Sehingga terjadi koordinasi dan sinergitas lintas sektor. Terima kasih. Nah, mungkin itu isi dari laporan akhir neraca bahan makanan. Memang ketika kita bicara soal pangan ini, ya mohon maaf izin ya, Dinas Pangan itu secara vulgar terlalu kecil, Pak, jujur aja ya. Karena fungsinya itu melibatkan banyak pihak dan goalnya juga kadang-kadang ini ya terlalu besar. Kadang-kadang ada beberapa dinas itu sasarannya adalah meningkatkan skor pola pangan harapan yang seharusnya kan adanya di Pawali. Nah, oleh karena itu mungkin setelah ini ada diskusi yang bisa langsung kepada setelah ini Kota Cimahi akan menindaklanjuti seperti apa. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Izin saya menutup sementara. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.